gue berharap pemerintah jangan berfokus pada COVID-nya aja. Dampak dari COVID ini yang harus benar-benar dituntaskan gitu. Kita nggak akan bisa. Welcome back to one and only your love, Mas Pace. Halo, kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini teman lama saya, kita udah lama nggak ketemu. Dan kali ini saya berkesempatan untuk bertemu beliau. Jadi bro, inilah dia, Fajri. Halo. Jadi kita ini udah lama nggak ketemu. Jadi kapan kita terakhir ketemu? Terakhir ketemu kita 2019. Tapi aslinya kita kenal di awal itu 2014. Oh, berarti lama juga ya? Udah lama, kita ketemanan udah 7 tahun. Cuman kita kontakan nggak terlalu inilah. Awalnya tuh kita ketemu di Jawa Timur, Kediri. Oh iya, di kampung sana ya? Kampung Inggris, bukan kampung sana, kampung Inggris. Kita ketemu di sana, satu asrama. Oke. Nah iya betul ya, kita tinggal di satu mes ya? Satu asrama kita. Satu mes. Nah di situ kita kenal tuh, akhir tahun itu Ken. Iya. Akhir tahun, kita kenal di sana selama 3 bulan, sampai Maret. Desember 2014 sampai Maret 2015. Habis itu lu balik, ada keperluan penting lah gitu kan. Sekolah ya. Habis itu kita ketemu lagi 2017. Dari 2014 ya? Dari 2014 ketemu lagi 2017 di Pariaman, kampung gua. Oh iya, pas libur kesana. Iya, lu inget nggak ke rumah gua waktu itu? Nah, itu kita liburan di rumah gua 1 minggu. Dalam posisi waktu itu gua udah kuliah tuh. Oh iya? Gua udah kuliah. Oh benar. Nah, lu samper gua ke Pariaman itu gua nggak nyangka banget, soalnya lu sibuk ini segala macam, bilang ini. Tahu-taunya lu udah nyampe Pariaman aja kan. 1 minggu lu di Pariaman 2017. Habis itu balik. Kita ketemu lagi 2019 di Bandung. Weh, keren kan alur ceritanya. Ya. Itu masih kuliah. Iya, betul. Nah, 2019 itu kita ketemu di Bandung, itu gua udah semester akhir. Semester akhir. Kita ketemu berapa hari? 3 hari ya? Iya, benar. Yang kita main bola bareng. Main bola sama komunitas Bandung ya. Iya, benar. Ya, paling itu alur cerita pertemanan kita. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun, ya. Biasa. Nggak kebayang. Wow. Dan gue juga nggak nyangka bisa kenal temen orang Timur gitu. Jadi ini dia orang Pariaman, ya, Padang. Kalau belum tahu Pariaman itu di Padang. Nggak ada yang tahu sih itu Pariaman. Pariaman itu salah satu kota kecil, tapi wisatanya lumayan. Bagus. Waktu itu saya ke sana kayak itu ya, kayak Pulau Dua Angsa. Bukan, Angsa Duo. Ya soalnya di tempat gua tuh wisatanya kan laut semua kan, pinggir pantai. Kita ke Angsa Duo, makan terus, kuliner di sana. Apa sih namanya? Ikan gulai ikan yang segede ini nih. Ya, lu yang beli kan waktu itu? Oh iya benar. Ya. Masak sama mama gua kan. Kebayang semua ya. Iya, udah lama sih ya. Udah lama. Paling nanti ya kalau ada waktu kita kesana lagi ya. Insya Allah. Iya benar. Pasti. Lah kan sekarang kan kapan selesai kuliah? Gua selesai kuliah awal tahun 2020, Januari 2020. Lah berarti termasuk graduate tahun COVID berarti, pandemi COVID. Nah, gini. Gua lulusnya tuh normal, sidang normal, tapi wisuda COVID, wisuda online. Oh iya? Iya. Jadi pas sidangnya itu masih normal banget itu. Masih tatap muka. Tapi begitu pas wisudanya? Enggak, gini bro, sebenarnya waktu itu gua tuh wisuda tuh di bulan Maret sebenarnya. Tapi kan waktu itu kan wabah masuk ke Indonesia kan akhir Maret kan sampai lu tau gak sih yang lockdown besar-besaran di 1 April? Iya. Nah itu tuh gue jadinya wisuda diundur
2020. Ya, gue jadinya ke Agustus 2020. Jadinya wisuda online. Ya, Oke. Wow, berarti kan oke lah. Bro ini kan termasuk fresh graduate ya. termasuk. Dan ini tentunya pasti mempengaruhi pada lapangan kerja. Iya, benar sekali. Jadi ini apa semenjak ada COVID ini, apa pengaruh pandemi COVID ini terhadap pencari kerja atau fresh graduate? Jadi gini ya, gue fresh graduate kan 2020. Gue merasa awalnya gue nggak biasa aja. Apa karena guanya yang nggak sesuai dengan pekerjaan atau bagaimana gitu kan? Tapi gue lihat dari orang-orang yang baru lulus pun juga belum kerja gitu. Jadi gue ngambil kesimpulan gue ini tuh susah mendapatkan pekerjaan itu karena COVID ini. Jadi COVID-19 ini berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan. Soalnya juga kan karena COVID ini perusahaan pada PHK besar-besaran kan. Sedangkan kita mencari pekerjaan. Gimana? Pasti nggak mungkin kan? Benar. Jadi COVID ini benar-benar mempengaruhi terhadap lapangan pekerjaan. Maka sampai sekarang itu gue masih fresh graduate, belum kerja sama sekali, udah 1,5 tahun kan dari awal 2020. Jadi benar-benar ya COVID ini ya bukan terhadap lapangan pekerjaannya aja, termasuk pekerjaan yang lain, usaha yang lain juga terganggu terhadap COVID ini. Iya benar. Ini logika juga kan, maksudnya perusahaan saja PHK banyak karyawannya. Ya, banyak sekali. Dan terus ya pasti berdampak, orang yang mau kerja juga akan sulit juga ya. Dan tingkat pengangguran bisa dikatakan meningkat karena ini. Tuh, perusahaan juga nggak bisa disalahin bro, soalnya kan mereka juga mengalami kerugian terhadap COVID kan. Iya. Mereka tidak ada pemasukan, mereka juga membayar karyawan pakai apa gitu. Tapi saya mau tanya tuh kayak gini. Oke lah, kalau logika itu kita pakai. Terus kenapa pemerintah terus melakukan kegiatan lockdown? Apakah mereka pertimbangkan dengan nasib orang kecil, misalnya pencari kerja atau orang-orang yang gantungkan hidupnya hanya setiap hari? Itu gimana? Jadi gini ya, pemerintah tuh kan melakukan lockdown dan sekarang ini namanya PPKM ya. Iya. Mereka pasti ada alasan kan. Tapi walaupun ada alasan, mereka juga harus ngelihat ke usaha-usaha kecil dengan sama orang yang pengangguran kayak gua gini gitu. Itu benar-benar berdampak sekali gitu kan. Jangankan para pencari kerja, usaha kecil aja dulu. Yang mereka buka usaha benar-benar ditutup usahanya gitu. Oke. Terus mereka mau makan pakai apa? Sedangkan mereka dapat makan dari usaha itu sendiri. Sedangkan udah beberapa minggu ini ditutup gitu kan. Tapi kan pemerintah itu kan dia menyediakan bantuan sosial, dan juga untuk pencari kerja seperti bro kan juga mereka memberikan kartu prakerja. Oh gini bro, kalau setahu gue nih, prakerja ini program pemerintah, bukan program setelah COVID ada. Oh iya? Iya, yang gue tahu waktu kampanyenya pemerintah itu mereka adakan semacam beberapa banyak kartu-kartu ini, kartu apa sih? Prakerja, kartu kesehatan lainnya, kartu ya segala macam lah. Itu bukan dari COVID, itu memang program awal pemerintah. Oke. Dan itu pun prakerja udah sampai gelombang berapa gitu, belasan lah. Jadi nggak ada hubungannya sama COVID. Yang COVID ini bantuannya itu bukan ke para pencari kerja, tapi ke para tingkat masyarakat yang bisa dikatakan tergolong miskin atau kurang mampu lah gitu. Seperti bansos, PKH, beras yang dapat mereka konsumsi tiap bulan itu mereka dapat. Tapi yang gua rasain pribadi dari pemerintah atau pihak segala macam terhadap COVID ini, gue belum ngerasain sama sekali. Belum dapat bantuan apapun. Kita kalau menurut gue bukan bantuan lah, solusi lah.
Solusi. Solusi. Kalau para pencari kerja ini bukan dikatakan bantuan tapi solusi lah. Oke, solusi yang diharapkan seperti yang fresh graduate seperti saudara ini apa? Apa yang diharapkan? Yang yang gue harapin ya, kalau bisa pandangan mata gue aja nih, gue berharap itu ada gitu suatu event yang benar-benar mereka menanggulangi atau mengumpulkan dan mereka tanggulangi para pencari kerja ini gitu. Jadi benar-benar mereka salurkan gitu. Oke. Emang waktu kalau di prakerja itu kan mereka memberikan pelatihan. Iya. Lalu sertifikatnya ini kita gunakan untuk mencari kerja kan. Iya. Nah, Emang itu kan ada bagus. programnya itu kan? Bagus, tapi nggak semua orang bisa dapat ini gitu. Mereka harus melalui tahapan dulu gitu. Gue udah daftar itu, tapi nggak dapet. Udah daftar tapi nggak dapet waktu itu. Berarti banyak juga yang untuk apa? Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Banyak, sertifikat itu ya? banyak. Cuman yang gue lihat, ya kayak fresh graduate kayak gue ini, bukan gue aja gitu yang kayak gini. Banyak yang teman-teman lain juga belum dapat kerjaan. Gitu. Jadi gue berharap tuh, mungkin semua orang juga berharap ada gitu suatu lapangan benar-benar mereka mengumpulkan kita gitu untuk disalurkan ke perusahaan atau instansi manapun gitu. Ini kan kita tidak tahu ya, COVID ini akan berakhir kapan dan mungkin Kalau menurut gue nggak akan berakhir bro. Kita akan hidup berdampingan bersama COVID ini. Kalau tidak nggak mungkin kan pemerintah berani menyuruh kita vaksin besar-besaran gitu. Oke. Vaksin ini ada karena ada virusnya kan. Jadi gue berpikir kita ini bakal hidup bersama virus ini dan tidak mungkin kita bakal di lockdown, di PPKM, apalah itu namanya, seterusnya. Nggak akan mungkin. Harapan terakhir lah dari saudara tentang ini kan seperti saudara bilang bahwa COVID tidak akan selesai. Berarti pasti dan pemerintah harus menyediakan solusi untuk rakyatnya. Seperti contohnya fresh graduate itu apa solusi terbaik? Gua berharap gini aja nih. Gua berharap pemerintah jangan berfokus pada COVID-nya aja. Dampak dari COVID ini yang harus benar-benar dituntaskan gitu. Kita nggak akan bisa berharap COVID ini bakal habis. Kita contohnya aja, negara-negara lain seperti Inggris. Mereka berani membuka stadium kembali buat menormalkan cara hidup mereka bersama COVID. Oke. Mereka berani itu. Karena mereka sadar COVID ini nggak akan habis. Seperti Singapura juga, kabarnya juga bakal hidup berdampingan dengan COVID kan. Jadi saya berharap Indonesia harus berani mengambil suatu tindakan di mana kita tuh harus grow up, harus tumbuh. Jangan memikirkan COVID terus. Kita harus pikirkan gimana caranya kita ini bisa melawan COVID tanpa harus menutup-nutup seperti ini gitu. Oke. Itu yang paling gue harapin. Berarti harus mental kita sebagai negara yang kuat harus kuat harus bisa. menghadapi ini dan terbiasa dengan Iya benar. situasi yang ada. Iya. Terima kasih lagi bro sudah hadir di podcast Sama-sama. saya. Itulah perbincangan singkat saya bersama saudara teman lama saya Fajri, dan terima kasih atas perhatian saudara.